Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan berjumpa kembali teman-teman semuanya. Kita pada pertemuan ini akan membahas satu topik terkait dengan bagaimana visualisasi data untuk analisis bisnis, ya. Kita akan mengenal beberapa istilah dari sebuah statistik basic data, yaitu deskriptif, analitik, dan visualisasi eksploratif. Dari sini teman-teman nanti akan mendapatkan satu inspirasi bagaimana sebuah data itu bisa divisualisasikan dengan baik, sehingga analisa dan penyampaian data bisnis tersebut ini akan berguna dan mudah dipahami. Nah, dari sini kita akan mengenal beberapa istilah dari statistik deskriptif, bagaimana ukuran penyebaran datanya, visualisasi secara efektif, kemudian ukuran pemusatan data. Barangkali teman-teman sudah mengenal istilah mean, median, dan modus dari sebuah data. Kemudian bentuk distribusi data, ada skewness dan kurtosis, serta istilah analisis dari RFM. Nah, dari sebuah data yang istilahnya data mentah dari yang kita kumpulkan atau kita observasi, ini di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana sebuah data itu harus dibersihkan begitu ya dari beberapa data yang mungkin outlier atau data-data yang hilang sehingga nanti mempengaruhi dari analisis deskriptif yang akan kita lakukan. Data yang kita analisis atau data deskriptif tersebut ini sebenarnya untuk menjawab satu pertanyaan yang simpel, yaitu apa yang telah terjadi dari sebuah histori data. Nah, pada prinsipnya ada dua pilar dari analisis deskriptif, yaitu pengukuran statistik dan visualisasi data. Pengukuran statistik ini lebih ke eh, bagaimana kita bisa menyaring sebuah data besar ya menjadi sebuah angka ringkasan begitu ya yang representatif dan juga memiliki makna yang eh, sesuai ya sesuai dengan bentuk yang ingin kita sampaikan atau yang kita analisis dari sebuah data mentah tersebut. Dan tentunya sebuah data itu akan sulit bila hanya ditampilkan sebuah angka-angka yang eh, banyak begitu ya. Dan ini perlu kita visualisasikan dengan baik. Dan ini sebuah seni dan ilmu bagaimana mengkomunikasikan sebuah data menjadi sebuah wawasan yang walaupun itu kompleks ya, tetapi dapat cepat dimengerti oleh si eh, pengguna data. Nah, kita akan mengenal ada istilah rata-rata, variance, dan kurtosis atau skewness, ya, istilahnya kemencengan dari sebuah data statistik deskriptif. Nah, yang paling basic, sebuah data itu kita akan kelompokkan. Yang pertama dari istilah mean atau rata-rata dari sebuah data, kemudian nilai tengah, kemudian modus atau nilai yang paling sering muncul, ya. Dan istilah-istilah ini akan sangat penting untuk teman-teman bisa menjadi satu bahasa di dalam penyampaian sebuah data bisnis. Dan begitu juga terkait dengan ukuran penyebaran datanya. Apakah kita akan membahas satu rentang sebuah nilai, kemudian variansnya, ataupun bagaimana juga nilai dari sebuah standar deviasinya. Nah, hasil deskripsi tersebut itu akan lebih bermakna lagi ketika
kita bisa mengetahui bagaimana skewness atau kemiringan dan kurtosis atau keruncingan dari sebuah data. Nah, istilah-istilah ini sangat penting. Kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, sebagai contoh analogi misalnya sebuah tim bola basket misalnya ya, ada 100 pemain muda ya. Nah, istilah pemusatan data, maka di sini kita akan mengenal bagaimana tinggi rata-rata dari 100 pemain tersebut ya. Misalnya tinggi rata-ratanya 185 cm. Maka ini akan memberikan gambaran tipikal dari sebuah tim bola basket ya, bahwa rata-ratanya harus 185 cm tinggi badannya. Kemudian dari sebuah data yang besar, misalnya kita melihat atau menghasilkan sebuah standar deviasi, misalnya 15 cm ya. Nah, ini menunjukkan bahwa di antara tim bola basket itu menunjukkan ada variasi tinggi yang cukup besar ya. Mungkin ada yang lebih dari 185 cm. Nah, dari sisi bentuknya, misalnya terdapat sebuah positif skew ya, atau skewness, yaitu berarti ada beberapa pemain yang memang sangat tinggi yang menarik rata-rata ke atas ya. Misalnya ada yang pemainnya 190 atau 195 cm gitu ya. Jadi ada salah satu pemain yang memang cukup tinggi dari rata-ratanya. Nah, ini kita sebut sebagai positif skewness. Nah, kalau kita analisis seperti ini ya, sebuah data simple, kemudian kita analisis tadi rata-rata, standar deviasi dan kemiringan atau keruncingannya, maka ini akan memberikan informasi yang jauh lebih kaya daripada sekedar nilai rata-ratanya saja. Nah, kita akan kembangkan lagi misalnya data-data yang ada itu bagaimana mean atau rata-ratanya, kita akan analisis median atau nilai tengahnya, dan juga menganalisis nilai yang sering muncul atau nilai modusnya. Nah, ketiga istilah ini perlu eh, dimasukkan ya sebagai sebuah analisis deskriptif ya dari sebuah data bisnis. Jadi Anda bisa nanti membuat satu laporan baik itu di skripsi maupun laporan-laporan di dalam pekerjaan Anda sendiri dari ketiga istilah ini. Kapan ini perlu digunakan? Ya. Jadi kalau misalnya median, contoh misalnya kita menganalisis pendapatan atau harga rumah gitu ya dengan nilai ekstrim yang tinggi, maka median memberikan representasi yang lebih akurat ya daripada nilai tipikal dari min ya. Kalau min itu kan nilai tipikalnya bahwa rata-rata misalnya harga rumah sekian, tapi nilai median ini akan memberikan nilai representasi yang lebih baik ya untuk misalnya contoh pada parameter pendapatan, kemudian harga properti, dan juga data dengan outlier yang signifikan. Tetapi nilai min juga bisa lebih informatif untuk beberapa parameter, misalnya tadi sebuah tim bola basket ya dari sisi parameter tinggi badan, kemudian ada skor ujian misalnya, skor ujian Anda di UTS atau UAS ya, biasanya nanti saya juga akan menganalisis untuk dilaporkan kepada fakultas atau universitas dari sebuah sebaran data hasil UTS ataupun hasil UAS ya. Jadi ada nilai skor ujiannya nanti. Nah, di samping itu, Anda juga harus melihat bagaimana sebuah data itu sebaran dari sebuah data ya. Nah, ini eh, menggambarkan satu nilai konsistensi ya dari sebuah data yang cukup besar, maka standar deviasinya itu kecil ataupun standar deviasinya besar. Ya, jadi eh, data-data yang sifatnya tren, kemudian data-data yang time series ya, ini eh, sangat penting untuk melihat konsistensi sebuah data. Apakah ada beberapa data yang memang jauh ya dari nilai eh, sebaran datanya ya, atau nilai standar deviasinya itu cukup besar. Jadi kalau muncul standar deviasi yang besar, standar deviasi yang besar ini menunjukkan bahwa data tersebut ada beberapa bagian yang tidak konsisten, ya. Sehingga Anda harus mencari kenapa
atau di bagian mana atau pada waktu apa ya kondisi data tersebut tidak konsisten. Nah, dari ini di samping standar deviasi, kita juga mengenal ada nilai variance, ya. Ya, atau rata-rata kuadrat selisih ya dari setiap data dari sebuah rata-rata atau min. Tetapi nilai variance ini juga akan sulit untuk diinterpretasikan. Jadi standar deviasi ini lebih umum, ya, bisa Anda gunakan untuk memperkaya eksplorasi dari visualisasi data observasi. Nah, sebagai gambaran, misalnya distribusi sebuah data, itu ada istilah skewness atau kemiringan. Jadi ada positif skewness atau negatif skewness. Jadi kalau positif skewness tadi menunjukkan misalnya ada dari sebuah tim bola basket tadi, bahwa ada salah satu eh, tim yang tinggi badannya itu jauh dari nilai rata-ratanya. Maka kita sebut sebagai positif skewness. Nah, kalau istilah parameter kurtosis itu ada beberapa istilah yang eh, penting juga, yaitu misalnya ada mesokortik, kemudian ada leptokortik, dan ada platikortik. Nah, istilah ini sebenarnya agak eh, kecuali ya kalau di jurusan ilmu statistik yang biasanya muncul nanti beberapa parameter ini yang Anda gunakan untuk di dalam analisis, ya. Tetapi pada kuncinya adalah bagaimana memahami skewness atau kurtosis ini membantu menilai resiko atau asumsi dari model statistik yang akan digunakan. Nah, sebagai gambaran dari data-data yang dikumpulkan, ya, Anda perlu memperkaya ide-ide bagaimana memvisualisasikan data itu jauh lebih komunikatif dan lebih baik, ya. Jadi bisa menggunakan beberapa format grafik yang sesuai untuk topik dan juga eh, komunikasi penyampaian komunikasi yang ingin eh, eh, pesan yang ingin disampaikan, ya. Sehingga setiap audiens itu dalam hitungan detik dia bisa dan mampu memahami dari sebuah data yang besar yang Anda sudah analisis, ya. Dan setiap elemen data tentunya harus memiliki tujuan yang jelas, sehingga visualisasi yang Anda gunakan itu eh, benar-benar semua bagiannya itu adalah memiliki satu makna, ya. Jadi tidak ada beberapa bagian yang istilahnya itu sampah begitu, ya, sehingga mengganggu eh, dalam proses pemahaman dari sebuah visualisasi data. Nah, sebagai contoh, kalau desain yang baik itu adalah misalnya hanya menggunakan diagram 2D sederhana, ya, dari sebuah misalnya laporan pemilu biasanya kita sering lihat. Dibandingkan dengan misalnya diagram yang 3D kelihatannya lebih bagus, tetapi makna dan penyampaiannya mungkin kurang tepat, begitu, ya, kurang jelas, begitu. Nah, grafik yang bisa Anda gunakan biasanya kita ada istilah nanti grafik batang, garis, plot, atau lingkaran. Nah, ini semuanya memiliki makna masing-masing dan disesuaikan dengan nilai datanya, ya. Nah, ini sebagai gambaran misalnya ada beberapa visualisasi grafis yang bisa Anda gunakan. Sebagai contoh, saya akan langsung pada contoh misalnya eh, untuk misalnya penjualan, maka Anda perlu hanya memanfaatkan grafik batang, ya. Bagaimana grafik penjualan, apakah ada peningkatan atau penurunan, ya. Kemudian kalau Anda ingin menunjukkan sebuah perkembangan, maka itu sangat pas bila menggunakan grafik garis, ya, sehingga bisa menilai bagaimana perkembangannya itu, konsistensinya, ya, deviasinya. Kemudian nilai tren itu juga sama, ya. Jadi menggunakan
time series atau line grafik ya. Nah, ada beberapa data yang misalnya untuk melihat bagaimana sebaran misalnya tadi apa namanya tingkat pendidikan, kemudian berapa persen dengan nilai tinggi tertentu ya, dan juga bagaimana eh, berapa persen dengan pendapatan kategori tertentu. Nah, itu ini sangat pas bila Anda menggunakan eh, pendekatan dengan grafik yang data ya, visualisasi data ya, nilai presentasi dari sebuah data menggunakan misalnya visualisasi donat ya seperti ini. Nah, ada istilah juga analisis RFM atau resensi frekuensi monetary. Nah, ini adalah sebuah istilah eh, bagaimana misalnya sebuah pelanggan ya dari sebuah UMKM retail atau e-commerce yang kita akan secara langsung melihat visualisasi yang memang membeli baru misalnya atau pelanggan yang lebih sering membeli ya atau pelanggan yang hanya menghabiskan waktu untuk melihat saja tanpa membeli dan lain sebagainya. Nah, ini akan dengan mudah dianalisis dengan menerapkan istilah RFM ya, resensi, frekuensi dan monitoring. Nah, istilah resensi artinya pelanggan yang baru misalnya eh, bagaimana eh, kita akan melihat ya, eh, proses dari sebuah pelanggan baru itu melakukan proses pembelian. Sehingga kita akan mengetahui bagaimana dia akan tertarik untuk melakukan pembelian ulang. Jadi, kemudian beberapa data dari situ bisa dimasukkan nilai frekuensinya, ya. Seberapa sering pelanggan membeli dalam periode tertentu atau membeli produk tertentu, ya. Dan eh, ini menunjukkan nilai loyalitas dan minat yang kuat pada waktu tertentu atau produk tertentu. Kemudian bisa juga memasukkan nilai tadi monitorinya, ya. Jadi RFM monitorinya atau nilainya atau total nilai uang yang dihabiskan pelanggan. Ya. Apakah nilai di kisaran di bawah 10 juta, di atas 20 juta. Jadi bisa kita kategorikan. Ya, sehingga ini akan mendapatkan satu nilai rata-rata, median, modus, dan lain sebagainya dari sebuah total nilai pendapatan dari sebuah bisnis yang kita jalankan. Ya. Nah, misalnya kita kategorikan RFM dengan kode tertentu sebagai nilai juara, RFM dengan kode tertentu sebagai pelanggan yang hilang, ya, dengan memberikan skor ya. Jadi bisa kita masukkan scoring ya, pada pada beberapa kategori pelanggan yang kita ingin analisis ya. Nah, hal-hal seperti ini juga bisa menjadi ide untuk observasi laporan skripsi Anda ke depan ya, salah satunya. Bila mengambil satu topik terkait dengan misalnya nilai apa pelanggan ya, nilai penjualan dan lain sebagainya. Nah, dari yang sudah kita bahas ya, jadi sebagai tambahan rangkuman kita, kita mengenal statistik deskriptif, visualisasi efektif, dan analisis RFM. Nah, di pertemuan berikutnya nanti saya coba contohkan ya beberapa data, nanti bisa Anda ikuti untuk sebuah data sederhana, bagaimana kita memvisualisasikan dari sebuah data besar menjadi visualisasi yang efektif. Ya dengan pendekatan-pendekatan yang sudah kita bahas di beberapa istilah parameter yang sudah kita bahas di pertemuan kita kali ini. Ya. Nah, demikian pertemuan kita di kelima ya sebelum libur Lebaran. Kemudian nanti kita akan bertemu kembali setelah libur Lebaran dan persiapan untuk ujian tengah semester. Ya. Tetap semangat untuk belajar dan disilakan eh, dilanjutkan untuk mengikuti beberapa review ya evaluasi
pada Google Classroom yang sudah saya tautkan. Ya, silakan Anda pelajari dengan baik dan disubmit hasil dari proses belajar Anda ya. Terima kasih atas perhatian. Kita bertemu di pertemuan berikutnya. Selamat belajar. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.